Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Samsi. Saya dari kelas 9. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai fase kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, mulai dari VOC sampai politik etis. Kekuasaan VOC di Indonesia itu berdiri pada tahun 1602 sampai 1800. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie, yaitu sebuah kolonel dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC di Indonesia. Jadi sebelumnya didirikannya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam kongsi atau organisasi perusahaan. Akhirnya atas prakarsa Prince Maud, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus atau disebut Heerenseven atau dikenal juga dengan nama Dewan 1. Tujuan didirikannya VOC adalah menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan pedagang Eropa lainnya, dan menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut hak oktroy, yaitu 1. Hak mencetak uang sendiri, 2. Hak memelihara angkatan perang, 3. Hak memerintah daerah yang diduduki, 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja, dan 5. Monopoli perdagangan rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku memberi peluang atau kesempatan VOC untuk memonopoli perdagangan di sana. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 4 kebijakan. 1. Kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. 2. Verplichte leverantie, penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan dan melarang menjual ke bangsa Eropa lain. Yang ketiga, ekstirpasi, yaitu menebang tanaman tempat penduduk agar produksi rempah tidak berlebihan. 4. Hongitochen, pelayaran Hongi, pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. VOC akhirnya runtuh pada 24 Maret 1749. Raja William IV ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi VOC hingga Heerenseven mempertanggungjawabkan kinerjanya pada raja. Maka kepentingan pemegang saham terabaikan. VOC juga terlilit banyak hutang, penurunan pendapatan, mendapat sistem feodalisme di Indonesia. Para pegawai VOC mengedepankan kepentingan pribadi hingga VOC disebut dengan Vergaan under corrupt, yang akhirnya tenggelam dalam korupsi. Jadi VOC itu runtuh karena banyak korupsi. Saham dan kekuasaan daerah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799. VOC dibubarkan. Kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang dinamakan kaum patriot. Mereka ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik Belanda mempengaruhi
perkembangan politik di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batak. Raja William V melarikan diri ke kota Kew, Inggris. Ia mengeluarkan perintah melalui surat. Surat ini disebut surat Kew. Suratnya adalah perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Akhirnya Louis Napoleon menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels, yang tokoh muda yang dikenal sebagai orang yang revolusioner. Daendels menjadi gubernur jenderal dari tahun 1808 sampai 1811. Ia mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, mengeluarkan beberapa kebijakan. Masa pemerintahan Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya, ia memaksakan kehendak. Kesalahan terbesar Daendels adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan akhirnya digunakan untuk keuntungan sendiri. Akibat Daendels dipecat dari jabatannya, yaitu Gubernur Jenderal. Setelah Daendels dipecat, Louis Napoleon menunjuk Johnson untuk menggantikan Daendels. Johnson adalah politikus Belanda yang awal menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Afrika Selatan. Tahun 1806, Johnson terusir karena wilayah dikuasai Inggris. Johnson ditugaskan berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Kinerja Johnson ternyata tidak sesuai harapan. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Johnson diserang oleh Inggris di Batavia. Lalu karena pasukan Johnson tidak dapat menahan serangan itu, tanggal 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan Johnson mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunagara untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Johnson di daerah Tungtang Salatiga. Pada tanggal 18 September, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tungtang. Dalam perjanjian itu, Belanda mengakui kekalahannya, yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat diperjuangkan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Dari Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Raffles memiliki 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penjara wajib dihapuskan, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus, dan tanah adalah milik pemerintah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkan sistem sewa tanah atau landen dengan ketentuan petani harus menyewa tanah meskipun memilikinya. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan tunai. Raffles adalah orang yang ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran. Raffles menjadikan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang dan produksi hasil bumi meningkat, yang membuat hidup rakyat membaik, sehingga pajak untuk tanah menjadi besar. Namun pada saat itu masih banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada saat itu, sehingga Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan keinginannya atau ide-idenya yang ada
pada dirinya, yang artinya pada saat itu masa pemerintahan Raffles tidak ada perubahan dan rakyat Indonesia tetap menderita. Meski memberi efek negatif pada rakyat, ada hal positif dalam pemerintahan Raffles, yaitu buku yang berjudul The History of Java. Yang kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh yang ditahan pada masa pemerintahan Daniel sebagai Sultan Yogyakarta. Yang ketiga, Kebun Raya Bogor. Yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi. Yang kelima, dibentuknya perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles dianggap kurang menguntungkan bagi Inggris hingga akhirnya pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Pendal. Tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1816 atau awal kekuasaan, kondisi ekonomi Belanda saat itu krisis karena banyak mendanai perang. Untuk memperbaiki kondisi ekonominya, tahun 1829 Van de Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda tentang sistem politik dan ekonomi. Menurut Van de Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda adalah dengan cara melakukan tanaman di tanah jajahan. Tanamannya adalah tanaman yang laku di pasar dunia. Van de Bosch mengatakan tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem Van de Bosch dilakukan dengan cara menggunakan kaum pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut bekerja. Karena itulah akhirnya dimulai dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Usulan ini pun disetujui oleh Raja Belanda. Van de Bosch pun diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya di Jawa. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem kewajiban para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Sistem tanam paksa membawa penderitaan kepada pribumi karena melanggar HAM atau hak asasi manusia. Namun Belanda mendapat keuntungan yang banyak. Sejak saat itu tahun 1831 sampai 1877 Belanda mendapat 832 juta gulden. Karena utang-utang POC lunas dan benteng pertahanan dibangun kembali, sistem tanam paksa memang memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Kelompok yang kontra adalah kelompok liberal dan kelompok yang pro adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860 terbitlah buku yang membantu pemulihan tanam paksa. Satu, itu Zwicker Kontrakten oleh Pansen van de Boot dan Max Havelaar oleh Edwardus Dacker. Karena buku inilah sistem tanam paksa akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu kegiatan ekonomi di tanah jajahan diberikan kepada pihak swasta. Sistem ini dinamakan sistem usaha swasta. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka pada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya yaitu menyimpan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat di Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda, pengusaha di Belanda ingin menanam modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah. Kebijakan politik pintu terbuka yaitu pada tahun 1870. Sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan
Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula. Pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu perkebunan tembakau berada di Delhi, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten atau Jawa Tengah, Besuki, Kediri dan Jember, Jawa Timur, serta daerah kerajaan atau Yogyakarta dan Surakarta. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa dijumpai. Perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakang di politik etis itu kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brossub. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Schuld atau utang kehormatan dalam jurnal The Guardian pada tahun 1899. Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis, yaitu program edukasi, irigasi, dan emigrasi. Penyimpangan politik etis yaitu edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Dan emigrasi bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dampak politik etis, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivis pertanian, pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Terus pemerataan penduduk Indonesia, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.